Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sekali lagi kita baca, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Silakan duduk. Ini kalimat dari Rasul Paulus. Dia mengakui bahwa dia berbahasa roh lebih daripada jemaatnya. Tidak heran Rasul Paulus punya pelayanan yang sangat-sangat diurapi. Dia punya kehidupan doa yang sangat mantap. Dan Rasul Paulus seorang saksi, bahkan sampai jauh-jauh ke ujung bumi. Di zaman belum ada transportasi, dia bawa Injil kemana-mana hingga ke Spanyol segala. Bahasa roh itu bisa membawa kita jauh. Bahasa lidah bukanlah keharusan, maksud saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, karena tidak mempengaruhi keselamatan kita. Siapa bilang kalau kita berbahasa lidah kita masuk surga? Bukan. Bahasa roh itu karunia. Tapi kalau disebut karunia berarti berguna dong. Kalau kita nggak mau punya kulkas ya nggak apa-apa. Kita dingini secara manual, beli es batu sama bapak sebelah. Boleh sih. Atau kalau kita nggak punya lemari, kita simpan semua. Di ruang tamu juga nggak apa-apa. Saya nggak berkata bahasa roh itu seperti perabotan, bukan. Tapi baptisan Roh Kudus itu dijanjikan. Berarti dia sangat penting, bukan? Orang berbahasa roh juga bukan berarti dia kebal dosa. Banyak orang karismatik jatuh dalam dosa. Malah justru kalau mereka jatuh lebih jadi bulan-bulanan. Mengapa? Padahal sebenarnya orang yang tidak berbahasa roh atau bukan dari golongan karismatik yang jatuh juga banyak. Sama banyaknya. Malah lebih banyak. Kenapa? Karena lebih sedikit orang yang karismatik. Kristen yang sifatnya konservatif jauh lebih banyak daripada Kristen Pentakosta. Karena tidak semua orang terbuka terhadap karunia ini. Tetapi kalau orang-orang tersebut jatuh ke dalam dosa, mereka dituntut tidak sebanyak apabila seorang yang punya karunia jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa itu bukan karena karunianya, yang salah bukan Roh Kudus, yang salah bukan bahasa rohnya. Manusia punya pilihan, karena kita itu nggak kesurupan. Kita itu kepenuhan Roh Kudus, berarti kita bisa nanti luntur lagi kalau kita tidak jaga. Penuh Roh Kudus itu dijaga dalam perabotan tabernakel, yaitu kaki kandil atau kaki dian yang harus jaga apinya. Bahkan roti pun di meja sajian itu harus diganti tiap hari, rotinya fresh atau segar. Bisa kita berjalan dalam urapan lama, bisa lama-lama kita jatuh. Tapi baptisan Roh Kudus tidak terjadi berkali-kali. Dia terjadi sekali saat Pentakosta itu, lalu mereka berbicara dalam bahasa baru. Kita kalau belum pernah mengalami terima bahasa roh, kita belum mengalami baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Apa itu pengaruh hubungan saya dengan Allah? Iya dan enggak. Enggaknya di sini, karena kita enggak lebih masuk surga kok kalau kita bahasa lidah. Sungguhan enggak. Tapi berpengaruh dalam spirit-led life atau dalam kehidupan yang dipimpin, dituntun Roh Kudus itu beda. Kisah para Rasul dimulai dibuka dengan kejadian Pentakosta. Kalau nggak gitu nggak ada sampai ayat pasal 28. Pasti beda, gereja pasti akan biasa. Semua berdasar rencana Allah. Tidak ada kesupranatural di dalamnya, tidak ada kebangunan rohani doa. Tidak akan ada penginjilan yang dahsyat. Oke, sekarang kita jelas. Kita lihat ayat 1-4, kita baca dulu. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Berhenti di sana, saya jelaskan ayat per ayat. 1 Korintus pasal 14 ini banyak kesalahpahaman gereja hari ini di dalamnya, menjadikan bahan perdebatan. Padahal menurut saya 1 Korintus 14 itu terperinci sekali, dibahas dari segala sisi, dari segala sudut pandang. Luar biasa, Paulus yang menulisnya. Dimulai dengan kalimat kejarlah kasih itu. Kasih harus selalu menjadi the front view. Kasih harus selalu menjadi pemandangan depan. Kita semua tahu tujuan akhirnya adalah kasih, sungguhan. Karunia itu buat apa kalau hati kita itu penuh benci? Kalau kita pakai itu sebagai alat untuk menekan orang lain atau menghina. Buat apa karunia itu dijadikan perdebatan antara denominasi gereja? Lu nggak mau ya nggak apa-apa, tapi mereka yang berjalan di dalamnya biarkan saja. Kejarlah kasih itu supaya kita itu mencari common ground, selalu mencari persamaan. Jadi saya punya teman-teman itu nggak semuanya karismatik, Pentakosta. Ada juga yang tidak, tapi saya bisa bergaul dengan mereka selama mereka tidak anti loh ya sama saya, sama kita. Saya bisa ngomong sama siapa aja. It's okay sih, sungguhan it's okay. Kejarlah kasih itu. Kasih itu selalu melihat kebutuhan orang lain dan mengisinya. Tetapi gak cukup dalam hidup ini hanya mengasihi.
Karena kita harus berbuat sesuatu. Gak hanya sekedar cinta, kasih, you must do something. You must do something too. Kita harus melakukan sesuatu. Disinilah masuk yang namanya departemen kuasa. Kasih itu saya bayangkan kalau kita tidak berbuat apa-apa, seperti seorang mama lihat anaknya sedang dalam masalah, but she can do nothing. Tidak bisa berbuat sesuatu, dia hanya menangis dan kata mama hanya berdoa. Iya. Tapi Tuhan ingin memberi kita kuasa, melengkapi kita dengan kuasa dari tempat maha tinggi untuk kita mengubah history atau mengubah sejarah. Kita tidak bisa mengubah dunia, hanya Allah yang bisa. Tapi Tuhan memberi kita kuasa untuk kita berbuat sesuatu yang di luar kemampuan diri kita. Disinilah masuk yang namanya kuasa. Makanya ada ayat demikian. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita lewat Roh Kudus. Lalu ada ayat lagi bunyinya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tidak disuruh mengusahakan punya karunia. Tapi usahakan dirimu untuk meminta secara sengaja. Karena kata memperoleh karunia berarti kita mendapatkannya. Karunia itu gak bisa kita buat-buat. Karunia juga tidak bisa kita usahakan. Usaha kita sebatas minta sama Tuhan haus dan lapar dan tahu bahwa karunia itu ada. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak percaya lagi karunia Tuhan itu masih ada di zaman modern ini. Nubuatan udah lalu, bahasa lidah itu sesat. Kesembuhan itu gak ada, ke dokter saja. Saya ngerti bahwa di zaman modern ini segala sesuatu adalah berkat dari Tuhan, asal itu baik dan benar. Banyak dokter seperti tabib Lukas, cinta Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, dokter pun gak bisa sembuhkan semua loh. Dokter pun mengakui bahwa waktu mereka praktek, kalau yang takut akan Tuhan dan fair-fairan, dia pasti berharap sama yang maha kuasa. Semua dokter yang gak usah Kristen aja tahu di atas ada Tuhan. Kalau mereka mau jujur ya kan. Mau kasih oksigen pun orang itu sadar gak tahu. Ada orang yang 10 tahun, 15, 20 tahun gak sadar tiba-tiba bangun itu gimana. Tapi ada yang kasih perlakuan terbaik medis, mati ya mati, cuman lebih lama aja karena oksigennya, persediaannya tak terbatas. Kalau kita mau jujur ya, manusia itu terbatas kuasanya. Tuhan itu masih berkuasa kok sekalipun ada teknologi. Tuhan itu masih maha kuasa. Sekalipun sudah ada teologi ya, gereja itu bisa merumuskan segala sesuatu, pakai ilmu ini, ilmu berbicara. Apa bedanya sama motivator kalau kita sebagai pengkhotbah tidak diurapi? The difference is the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Itu bedanya. Dan saya ingin untuk kita mengerti akan hal ini. Bahwa urapan itu ada. Kejarlah kasih tapi usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Karena hanya Roh Kudus yang pimpin kita ke misi Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita sampai ke misi yang bernilai kekal. Gak cuma memberi orang makan pendidikan hari ini lalu mereka mati masuk neraka. But when the Holy Spirit came untuk Roh Kudus tiba, 3.000 orang langsung selamat. Terjadi kebangunan rohani yang hari ini menyelamatkan banyak jiwa. Itu hanya roh Allah. Bisakah kita jadi orang Kristen baik sampai mati, dicinta Tuhan dan mencintai Tuhan? Bisa. Tapi kecuali Roh Kudus datang memenuhi orang itu, dia hanya satu. Dia punya penginjilan gak akan seberapa. Karena dia gak akan bisa sanggup punya kekuatan tangan untuk bisa memenangkan. Misalkan saya kasih contoh, barusan berapa hari yang lalu, kita kedatangan tamu-tamu dari negeri jiran. Dari Malaysia. Cancer Free Day, Anda mungkin ikut, puji Tuhan. Pada waktu saya makan bersama dengan tamu itu, menjamu mereka untuk menghargai mereka. Mereka datang jauh-jauh untuk berkati jemaat kita. Tiba-tiba makan biasa. Salah satu daripada tim, kan ini bukan gereja tapi hospital, rumah sakit. Saya ditepuk oleh salah satu dan berkata, Pastor Philip saya ingin kenal Tuhan. Duh, saya kira semua udah anak Tuhan nih. Ternyata pas makan ada orang yang ditemplak hatinya. Dan saya kan makan. Saya makan di salah satu restoran jemaat di sini. Lalu kita, waktu makan kan saya nikmati ngobrol-ngobrol biasa, siapa sangka. Roh Kudus berbicara, disinilah bedanya dengan motivator. If you're anointed, then there is something beyond you, ada sesuatu yang di luar dirimu. Tapi dia di dalammu. Ditemplak sama Roh Kudus. Yang berkata, boleh, saya ingin mengenal Tuhan. Saya bukan orang Kristen. Wow. Lalu saya bicara pas di luar restoran udah mau pisah dada. Roh Kudus taruh dalam hati saya terus bicara Injil ke dia. Dan saya bilang mau dibaptis gak di sini? Atau saya bilang mau baptis gak di sini? Dia tadi berkata saya gak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba nangis di depan saya. Salah satu orang Malaysia yang hadir di situ. Orang yang sangat baik, cinta Tuhan. Tetapi belum kepenuhan Roh Kudus. Dan dia berkata saya sudah coba lama berkali-kali. Dia juga belum mau. Udah bertahun-tahun diinjili 4 tahun. Ya tentunya ada taburan lah, dia menabur firman. Tapi saya bicara sebentar. Dia 4 tahun, saya 4 menit. Bukan berarti kita saingan, mesti dia tabur dulu, saya tuai nanti. Tapi dia gak kunjung menuainya. Karena dia tidak punya kuasa untuk menuai itu. Tidak punya kuasa untuk menuai itu.
Terakhirnya sebelum itu dia berkata, belum lah, dia belum siap. Loh, saya pikir kok malah nggak bantu. Kok malah melemahkan. Maksud hatinya betul, tapi dia bicara fakta. Saya sudah ajak tapi belum bisa. Waktu dia mengangguk berkata mau, terkejut dia. Komentar dari temannya berkata, wow, agresif juga ya Pastor Philip ini. Bukan agresif, di dalam diriku ada roh misi yang tidak biasa. Yang orang kalau belum kepenuhan Pentakosta tidak punya. Hanya bisa ajak ke gereja dan ajak terus. Tapi tidak ada power. Tidak punya power. Untuk menggentak hati orang dan membawa mereka. Bukan 1, 2, tapi 1 kampung sekalian. Waktu sampai masuk di sini, saya tunggu di kolam baptisan. Ternyata 2, bukan 1 yang mau baptis, satunya juga ketemplak sekalian yang dengar itu. Lalu bukan hanya itu, temannya tadi itu yang ajak-ajak 4 tahun, yang belum kepenuhan Roh Kudus, di situ berbahasa roh. Di P9, berbahasa lidah, di baliknya sana. Oh haleluya. Haleluya. Satu lagi orang Indonesia, tapi di tim Malaysia yang udah pindah di sana puluhan tahun tersebut, jelas-jelas punya karunia Pentakosta, sudah membawa dalam waktu berapa tahun ini, 1.500 orang terima Tuhan. Seorang ibu-ibu umur 80 sekian. 1.500 orang kepada Tuhan. Bedanya dengan kalau kita tidak menerima berkat Pentakosta, bedanya menyolok. Sama-sama kalau perorangan masuk ke sorga. Tapi yang ini ada kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu tiba-tiba setelah firman itu diberi 10 hari kemudian, yaitu hari ini 2000 tahun yang lalu, boom, dicurahkan Pentakosta 120 berbahasa lidah. Jangan kau kira bahwa bahasa roh mereka itu bisa dimengerti oleh orang Mesopotamia, oleh orang Mesir. Mereka akan mendengarkan bahasa-bahasa mereka itu diucapkan. Nantinya ketika mereka mengkhotbahkan, mereka mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Tapi bahasa roh itu ketika diberikan pertama kali, itu adalah bahasa doa kepada Allah. Mungkin dalam kalimat-kalimat yang mereka sebutkan, ada keluar 1 kalimat per 10-20 kalimat. Dan kalimat itu pesan sekalian tanpa mereka menyadari. Mereka sedang bicara dalam bahasa Yunani. 120 orang ini yang tidak berpendidikan. Mereka orang Galilea sebagian besar. Tiba-tiba dipakai Tuhan untuk khotbahi bangsa-bangsa. Bapak ibu saudara, saya ingin menunjukkan bedanya murid-murid sebelum dan sesudah Pentakosta. There is a difference. Masuk surganya nggak beda. Dampak kuasanya beda. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Di sini masuk fungsi dan tujuan karunia. Terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa di sini di ayat pertama, Paulus berkata, usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Apakah Paulus sedang membandingkan satu karunia dengan karunia yang lainnya? Yang mana lebih baik? Yang mana lebih superior? Yang mana lebih tinggi? Bukan. Paulus itu menimbang-nimbang. Gerejanya seperti apa? Maka dia beri pesan yang pas. Paulus tidak pelin-pelan. Dia tahu menjemput umat Tuhan dari level iman mereka sekarang. Karena itu Paulus menekankan karunia nubuatan. Bukan berarti karunia bahasa roh itu dianaktirikan. Tapi karena jemaat di Korintus itu mereka underappreciate. Mereka itu suka meremehkan nubuatan. Tapi mereka itu overestimate. Mereka itu terlalu berlebih-lebihan. Praktek mereka tidak sehat tentang bahasa lidah. Di gereja Korintus, the gift of tongues was abused. Di gereja Korintus, yang namanya karunia berbahasa roh itu disalahgunakan. Pemakaiannya tidak pas. Waktunya nggak benar. Nah masa mereka ini semuanya masih norak sama yang namanya karunia. Mereka mendewakan karunia itu nggak boleh di gereja kita. Bahasa roh tidak kita dewakan. Dia menempati tempat yang pas saat ibadah. Karena di gereja ini diizinkan di dalam worship. Waktu kita menyembah Tuhan itu ada satu waktu open worship namanya. Penyembahan terbuka bukan karena lagu yang ditulis. Orang hanya menyanyi dikunci supaya rapi. Bahkan WL pemimpin pujiannya pun tidak ambil alih. Dia hanyalah memfasilitasi. Dan waktu kita doa syafaat atau mendoakan orang seperti altar call nanti. Atau ketika kita mendoakan bangsa negara kita berbahasa lidah. Ada tempatnya dan pada tempatnya pula bahasa roh itu. Kalau Anda lihat di dalam ibadah kita ini, bahasa roh itu sebagian besar waktu? Tidak. Sebagian kecil waktu. Kualitas cabai rawit. Nggak usah gede lomboknya. Tapi di Korintus beda. Entah gimana saya hanya bisa bayangkan mereka itu melecehkan karunia. Mereka pakai karunia itu untuk menekan sesamanya. Lalu mungkin mereka itu aneh ya, mungkin agak ngeroh yang aneh masuk ke gereja itu di Korintus saya bayangkan. Mereka bahasa roh satu dengan yang lainnya. Sehingga yang lainnya nggak bisa tuh minder, aku ini kurang apa? Bahasa roh kok dipakai untuk bicara satu dengan yang lainnya, untuk sok-sokan tunjukkan. Seolah-olah bahasa rahasia di antara mereka. Bahasa roh bukan untuk itu penggunaannya. Karena itu Paulus tegur. Kamu harus berusaha memperoleh karunia-karunia. Karena semua di Korintus sudah berbahasa roh. Tetapi mereka itu masih kekanak-kanaan. Mereka tidak dewasa rohani. Sama dengan kalau Anda punya pistol. Jika Anda angkatan bersenjata atau TNI. Jika Anda tentara, tolong dijaga ya pistolmu tuh. Dikosongkan pelurunya kalau di rumah ada anak. Jangan ditaruh di sorokan gitu aja. Nanti main-main. Cung, tembak anak, tembak saudaranya. Di tangan orang yang masih kekanak-kanaan, karunia bisa bahaya. Tapi Tuhan tidak memberikan karunia berdasarkan kedewasaan semata-mata.
Ayo kamu tunjukkan kamu setia dulu, kamu dewasa dulu baru dikasih karunia. Maka namanya bukan karunia, namanya gaji saudara. Namanya salary. Karunia itu diberi cuma-cuma. Tetapi kita juga harus bertumbuh dalam firman. Makanya itu gembala sidang harus mengajarkan. Saya nggak tahu populer nggak topik ini, saya harus ajarkan sebagai gembalamu. Karunia itu gimana? Saya harus menjelaskan karunia bahasa roh yang kerap kali menjadi perdebatan. Saya harus menjelaskan dengan cara yang seimbang sehingga gereja kita bertumbuh secara sehat dalam pengetahuan. Bahasa roh itu penting sekali. Karena waktu kita berbahasa lidah, kita bicara kepada Tuhan. Nanti ibadah berikutnya saya jelaskan, siapa yang kita bangun waktu kita berbahasa lidah. Atau apa, lebih tepatnya apa yang sedang kita bangun waktu kita berbahasa roh. Bukan supaya orang yang belum berbahasa lidah di sini minder, bukan. Bahasa roh itu kehausan, kalau Anda haus, Anda boleh minta loh. Dan kalau Anda minta, gini aja ya, saya pakai bahasa pesimis ya, kemungkinan besar diberi. Tapi kenapa kita nggak minta? Karena kita nggak tahu itu ada. Dan karena kita juga nggak tahu untuk apa. Dan kalau kita nggak dijelaskan, kan kita nggak tahu fungsi atau tujuannya. Tujuan untuk memperoleh karunia itu apa. Anak kecil lihat obeng, dia berkata, not fun. Tapi bagi seorang tukang tahu obeng itu berarti. Anak kecil lihat sesuatu juga nggak tahu. Tapi waktu dijelaskan pengetahuannya bertambah. Suatu hari di pesawat waktu goncang, semua tegang. Anak kecil satu tertawa-tertawa, dia kira itu roller coaster. Tapi waktu nanti suatu hari dijelaskan, dia tahu mana bahaya, mana bukan. Karunia itu tidak berbahaya. Kalau kita tahu penempatannya. Dan kalau kita padamkan karena kita alergi apa kata dunia, rugi sendiri ya kan? Jangan sampai kita seperti film zaman dulu, mungkin Anda tidak tahu, sebagian yang lebih tua mungkin tahu ini. The Gods Must Be Crazy. Itu orang pakai koteka di Afrika. Lucu sih ketika lihat pesawat terbang, dia langsung semuanya, ketakutan, dikira setan. Atau dikira Tuhan. Janganlah karunia menjadi sesuatu yang asing kayaknya, aku nggak ngerti, pasti sesat. Jangan begitu. Janganlah kita punya paradigma yang salah. Perolehlah karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat bagi Korintus, karena Korintus itu suka meremehkan nubuatan. Dan dia salah gunakan karunia berbahasa lidah. Nggak tepat. Kalau di gereja kita, penempatannya jelas. Pas worship saat menyembah, dan saat berdoa. Kita nggak pakai itu di pengumuman, dan nggak pakai di khotbah. Saya waktu khotbah gini masa saya berbahasa roh? Enggak. Pada waktu saya melayani, tanya apa yang bisa saya doakan, masa saya bahasa lidah? Enggak. Waktu saya bimbing orang dengan bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh kita. Karena lebih berguna 5 bahasa manusia daripada ribuan bahasa lidah. Tapi waktu saya berdoa itu beda, saudara. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak berkata-kata kepada manusia. Camkanlah, tanam itu. Makanya jangan diperdebatkan bahasa roh itu artinya apa. Itu seperti bla bla bla, gak ada artinya. Jangan kita GR dulu. Kalau seorang berbahasa lidah, Anda jangan tersinggung. Dia gak ngomong sama Anda kok. Kenapa saya harus ngerti orang sebelahnya? Dasar kita kan suka ngintip, misalnya ada orang HP-an nih. Padahal kita gak kenal, karena itu juga ngintip. Kita ini kepo semua. Bahasa roh itulah off limitnya kepo. Kepoisme tidak terjadi. Karena doa itu private dengan Tuhan Yesus. Ini seperti IG yang diprivatkan oleh Tuhan. Seperti sosial medianya dengan Tuhan Yesus, tapi pribadi. Gak ada followersnya, dan gak following siapa-siapa. Hanyalah orang yang berbahasa roh dan Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak pernah bahasa roh itu ditujukan ke orang. Makanya gak boleh GR, kenapa gak ngerti segalanya? Kenapa komentar? Kalau kita gak ngerti bahasa Jepang, jangan komentar. Bahasa Jepang kedengaran aneh, bahasa Korea aneh loh. Oh ini tuh, ada gitunya, tahukah setiap nya itu ada artinya? Bahasa Chinese juga sama, mama itu lain. Tonasinya pun itu berarti. Bagi kita cuman, begitulah, itu beda. Itu lain artinya. Jangan pernah remehkan kuasa bahasa, apalagi bahasa lidah. Hanya Tuhan yang mengerti di sisi beliau. Bukan untuk kita bahasa roh itu. Karena itu jangan bingung, kenapa kalau aku bahasa roh aku gak ngerti bahasaku. Karena kan kita bicara sama Tuhan yang maha mengerti. Dan kita harus mengerti dulu tujuannya apa, supaya kita gak bingung kalau kita diberi bahasa lidah. Sebab siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun termasuk orang yang mengucapkan bahasa lidah itu yang mengerti bahasanya. Sekarang rightfully so, sekarang masuk akal kenapa bahasa lidah tidak perlu kita ngerti. Tapi kan ada ayatnya. Jangan bahasa roh kalau tidak ditafsirkan. Nah, siapa bilang kita tidak menafsirkannya? Kita menafsirkan bahasa lidah kita tanpa harus menerjemahkannya. Saya bisa khotbah sekarang tanpa catatan ini. Ini kalau bukan karena saya bahasa roh like crazy, kalau saya berbahasa lidah sungguh-sungguh tiap hari. Mana saya mampu masuk pewahyuan-pewahyuan baru. Semua yang saya katakan padamu, semua tindak tanduk saya di dalam iman, semua tuntunan Tuhan atas hidupku setiap hari, itu tafsiran bahasa rohku tiap pagi. Saya tidak pernah menulis sesuatu yang baru. Saya hanya dituntun oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun boleh mengerti bahasanya. Bahasa lidah memang tidak untuk dipahami manusia. Termasuk kita yang mengutarakannya. Tapi Pastor Philip, mana saya tahu bahasa roh itu saya ada-ada, saya buat-buat, atau dari Tuhan sungguhan. Ya kan? Udahlah. Manusia itu tidak sekreatif itu bisa menciptakan bahasa minion. Minion itu loh.
Anda sadari nggak bahasa Minion itu kalau Anda dengarkan juga ada bahasa Indonesianya. Orang itu nggak bisa ciptakan bahasa baru, itu nggak bisa. Otak kita tidak didesain begitu. Nanti aja di ibadah-ibadah berikutnya saya jelaskan lebih banyak ke dimensi itu. Nggak segampang itu. Pernah lihat orang berbahasa roh sambil menangis setengah jam mendoa syafaatkan keluarganya? Sedangkan otaknya nggak fokus ke mulutnya untuk ngomong bahasa apa berikutnya atau kalimat atau kata. Dia nggak mikirkan hurufnya. Kok bisa ya? Itu pasti bukan keluar dari otaknya, karena otaknya engage. Dia sedang mendoakan sesuatu, mendoakan seorang keluarganya, anggota keluarganya yang sakit, atau yang anggota keluarganya yang murtad, atau mendoakan misi gereja dan para misionaris. Dia mungkin mendoakan rekan-rekan pelayanannya. Kok bisa ya? Otaknya itu engage, otaknya itu sudah fokus ke tempat lain. Kok bisa terus dari dalam dirinya mengalir luapan-luapan itu, luapan doa. Dan kita tahu dia segenap hati mendoakannya. Itu bukan keluar dari otaknya, itu keluar dari rohnya. Coba palsukan bahasa lidah. Buat-buatlah, contoh-contoh lah, niru-niru orang lain. Tak kasih waktu 5 menit, letih otakmu. Gak bisa, bukan keluar dari otak kita. Dan waktu kita berbahasa roh kita gak mengerti. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan tujuannya. Ayat 2b kalimat terakhir, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, di private sama Tuhan. Bahasa roh itu dalam doa fungsinya ini, gunanya. Jikalau kita berdoa di dalam nama Yesus dengan akal budi kita, Tuhan, aku berdoa untuk orang tuaku agar mereka panjang umur. Aku berdoa agar mereka sehat-sehat. Itu kita mendoakan apa yang kita sadari sebagai kebutuhan mereka. Atau apa yang menurut hemat kita. Itu perlu. Karena kita juga harus pakai akal budi kita berdoa. Aku akan doakan itu, aku doakan ini. Tapi kita tidak pernah bisa mendoakan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan, yang mereka sendiri pun gak berani ceritakan. Atau bahkan mereka pun belum mengerti itu sebagai kebutuhan mereka. Mungkinkah ada keluarga tertentu yang mengalami gimana berantakan, kita diagnosanya nggak tepat. Kita kira mungkin karena mereka kurang waktu, tapi ternyata ada dosa. Yang dibutuhkan oleh keluarga itu bertobat dari sesuatu. Kita nggak tahu. Dan takutnya kalau kita tahu nanti kita tersandung. Loh kenapa keluargaku begini atau begitu? Kalau kita berdoa dengan akal budi, kita mendoakan apa yang kita sadari. Tapi waktu kita berbahasa lidah dan berdoa, oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita mendoakan apa yang kita nggak mungkin tahu sebagai manusia. Apa yang kita belum sadari, karena kita belum mengerti situasi itu. Coba doa untuk masa depan Anda. Coba doakan. Anda paling maksimal hanya bisa doakan rencana-rencanamu. Itu pun gak banyak orang punya rencana loh. Banyak orang itu hidup tanpa rencana. Terserah. Kalau saya dan istri saya, kami biasa untuk rencana itu 1 tahun, 1,5 tahun ke depan. Nah itu saya doakan. Dengan akal budi Tuhan, aku doa untuk ini, aku berdoa untuk itu. Aku berdoa untuk ini dan itu. Untuk mendoakan rencana kita bisa dengan akal budi. Dan kita harus melakukan itu. Supaya kita hafal rencana kita dan tahu bahwa rencana kita sudah secara sengaja kita serahkan di bawah kaki Tuhan. Yang tidak bisa kita doakan adalah faktor G-nya, faktor God. Dalam rencana kita. Alkitab mengatakan, buatlah rencana tapi serahkanlah rencanamu, perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang kita tidak bisa doakan adalah rencanaku lebih tinggi dari rencanamu. Rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu. Nah kita nggak bisa doakan yang faktor G-nya, faktor God, faktor Allahnya dalam rencana kita. Yang rencana Tuhan lebih tinggi dari rencana saya. Kita hanya bisa doakan agenda kita, tapi kita nggak tahu faktor X-nya. Itu masuk di areal bahasa lidah. Akal budi mendoakan rencana kami. Roh saya mendoakan sesuatu yang otak saya nggak mungkin tahu karena masih ada di masa depan. Saya akan berbahasa roh untuk anak-anak saya. Karena rencana kami bagus menurut kami sih. Tapi saya tahu kami tidak pegang kendali akan hari esok. Kita doakan gereja kita. Ini missionary journey atau inilah perjalanan misi. Saya tahu ini itu rencana apa, Kupang, stadion bola. Tapi saya nggak tahu apa yang saya hadapi nanti. Oh saya berdoa sungguh-sungguh ketika kami pergi ke Myanmar pertama kali 2010. Setelah kerusuhan 6 bulan terjadi, para biksu di jalanan itu ditembaki. Kasihan loh mereka hanyalah demonstrasi damai. Saya ke sana, khotbah di stadion. Saya nggak tahu what to expect. Bahasa loh, banyak serangan. Saya tinggal di hotel yang jelek dengan 20 orang aja. Tapi hotel itu mahal zaman itu. Karena waktu itu Myanmar belum terbuka. Kami masuk itu pas masih tertutup, tapi hampir terbuka. Itu saya bawa speaker kecil gitu yang bisa nyanyi lagu-lagu, saya isi dengan lagu-lagu. Saya keluar dari kamar mandi itu speaker di bawah kolong ranjang. Itu ada yang nampel siapa? Saya sendirian sama istri saya. Kami nggak ada di situ. Saya waktu itu nggak tampil, nggak ada tampil. Saya tanya sama istri saya, kamu nampel? Enggak. Banyak peperangan rohani. Kata teman-teman di sana ada snipernya untuk saya berkhotbah. Itu sniper bukan untuk jaga saya, untuk tembus saya kalau saya salah ngomong. How would you even predict something like that? Coba type di Google, di internet. Myanmar for Jesus. Anda lihat apa yang terjadi outcome-nya. Itu bukan karena saya rencanakan. Ketika satu stadion itu dilawat sama Roh Kudus, orang-orang sembuh, dijamah Tuhan. Saya turun itu, saya masih ingat. Saya salami para security dan para aparat yang berjaga-jaga di sana. Mereka tidak bicara bahasa Inggris, saya tidak bicara bahasa Burma. Tapi thank you siapa nggak tahu.
Saya cuma lihat mereka dan saya ngomong thank you. Tiba-tiba saya rasa belas kasihan, saya gak rasa mereka ancaman. Saya merasa begitu mengasihi mereka, ada kasih seseorang di dalam diri saya yang supranatural itu. Terus saya lihat mereka, saya berkata thank you. Berak-rebah. Ini orang-orang berseragam. Thank you so much. Berak-rebah. Saya lewat berak-rebah. Saya bilang ini gak saya duga. Gak mungkin sebagai manusia saya bisa rencanakan ini semua. But thank God waktu saya ketemu mereka seperti rasa deja vu. Seperti saya merasa aku pernah ketemu kamu di mana. Tapi muka mereka asing. Mereka gak pernah ke luar negeri. Belum ada orang asing masuk Myanmar. Adalah yang sembunyi-sembunyi, tapi yang terang-terangan seperti kami mungkin belum ada saat itu. Saya masuk. Tapi ketika dengan teman-teman masuk di situ, saya lihat mereka tuh kerasa kayak dalam lagu bahasa Chinese, China Li Jian Guo Ni. China Li Jian Guo Ni. Di mana aku pernah ketemu kamu ya? Dalam bahasa lidahku saya sudah pernah ketemu mereka. Langsung diurapi. Gak pernah kita akan bisa mengerti hal-hal begitu. Ini kan perkara-perkara misi supranatural. Bagaimana dengan perkara pekerjaanmu? Bagaimana dengan perkara interview nanti Anda mau diinterview atau Anda mau interview seseorang? Untuk mendidik anak, membesarkan anak. Oh, usahakan dirimu memperoleh karunia ini saudaraku. Bukan karunia bernubuat, tapi karunia untuk berbahasa roh. Usahakan. Supaya keturunanmu tidak berat. Anda yang borong doa dulu. Membeber karpet merah. Kalau saya jadi Anda, salah satu tool, salah satu alat parenting saya. Karena sekarang saya mengerti lewat Injil. Kalau dulu mungkin saya belum pahami. Saya kalau mengerti sekarang bahwa karunia itu ada, saya minta. Kalau karunia itu ada. Kenapa secara teknologi kita maju, high-tech, tapi secara karunia kita gagap karunia? Why? Atau saya lihat video-video zaman dulu, orang itu pakai kabel itu loh, telepon yang puter-puter. Kabel itu kalau bisa beli yang panjang extensionnya supaya dibawa ke ruang lain bisa telepon. Kan lucu hari ini kalau kita masih pakai ini, karena sekarang sudah zamannya mobile phone. Telepon selular. Gak perlu kabelnya seperti ular, cukup selular. Kenapa kita masih ngotot pakai yang itu? Kalau Tuhan sudah mengurapi gerejanya dengan karismata. Why? Kalau saya jadi Anda, saya minta karunia ini. Kalau bukan aku yang perlu, anak-anakku perlu, cucuku perlu, keturunanku perlu, orang-orang yang kulayani perlu. Oh haleluya. Fungsinya bukan sekedar untuk doakan sih. Tapi Anda sendiri akan download sesuatu untuk dirimu, sesuatu yang di luar naluri akal budimu. Pemahaman Anda akan beda. Seperti memperoleh hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian yang baru. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah sekarang Paulus membuat itu berjejer kiri kanan, berdampingan karunia nubuatan dan karunia bahasa roh. Dia berkata, Korintus, kamu tuh perlu melatih dirimu untuk berbicara hati Tuhan dengan jelas kepada sesamamu. Jangan salah gunakan bahasa roh untuk sok-sokan. Jangan pakai itu di luar konteks yang tepat. Tapi di luar konteks ini lebih berguna kalau kamu bernubuat. Kalau kamu memang punya pernyataan iman, kamu merasa peka, aku dapat sesuatu dari Tuhan. Pastikan itu adalah untuk menasihati, membangun jemaat. Untuk memberkati mereka. Pastikan murni juga praktek Anda. Paulus itu bagus. Dia tidak cut off mereka, tidak langsung larang mereka mentah-mentah. Dia berkata, kalau kamu suka perkara-perkara roh, ini aja, belajarlah bernubuat. Tapi pastikan untuk membangun, menasihati, menghibur ya. Bukan untuk cari keuntungan. Paulus ingatkan mereka, tetapi siapa yang berbahasa roh, ia membangun dirinya. Dia bangun dirinya itu maksudnya apa? Waktu kita berbahasa lidah, nanti kebaktian 2 saya jelaskan. Dia membangun manusia rohnya. Ada sesuatu waktu kita berbahasa roh, yang diupload oleh Roh Kudus di dalam dirimu. Kepada orang lain. Ada sesuatu yang di-download di dalam jiwamu ketika Anda berbahasa lidah. Yang pasti sejak saya terima karunia Pentakosta ini, saya tidak pernah membaca Alkitab dengan cara yang sama. Alkitab itu yang sama di tangan saya, serasa seperti melompat-lompat, seperti meloncat ke saya. Dulu saya baca Alkitab sebagai textbook, setelah saya dibaptiskan dalam Roh Kudus, saya baca Alkitab itu sebagai jawaban. Itu bedanya. Lain sekali, ada pewahyuan, ada pengertian. Dan saya mendapatkan sebuah kepekaan tentang tuntunan Tuhan yang dulu saya nggak ngerti gitu-gitu, semua berdasar rencanaku, semua pokoknya berdasarkan nuraniku, akal budi yang baik. Sejak saya kepenuhan Roh Kudus, saya rasa ada seorang yang menuntun saya. Itu semakin peka. Dan saya berdoa supaya Anda mengalami hal itu. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Belum lagi doa-doa semakin terjawab. Sejak saya mengalami baptisan Roh Kudus, ini kesaksian hidupku. Saya merasakan bahkan personality kepribadian saya pun diubahkan oleh Tuhan. Kita itu diubahkan Tuhan bukan karena pelayanan. Pelayanan tidak mengubahkan begitu. Tapi karena Roh Kudus. Sehingga kalau saya ketemu ya, dengan orang-orang teman-teman lama, kadang-kadang kalau saya ketemu di society atau di masyarakat, teman-teman SD saya, teman SMP, saya ketemu. Mereka merasakan beda sekali. Bukan bedanya saya jadi lebih buruk, kalau lebih buruk ya saya harus bertobat. Tapi mereka rasa ada something is, dari mana? Waktu salah satu teman yang barusan saya ketemu, teman sekolah saya dulu,
Waktu sapa saya, dia berkata, dari mana hikmat-hikmatmu? Saya juga heran, iya ya dari mana ya? Kamu kan nakal dulu. Iya, itu Tuhan buat saya bertobat. Tapi hikmat, bukan bertobatnya. Hikmatnya dari mana? I don't know. Seingat saya 30 tahun ini I speak in tongues. Lalu saya buka Alkitab. Disitulah semua hikmat itu tuh muncul. I don't know. Sempurna? Tidak. There is something. There is something, ada sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang berbahasa lidah, Alkitab berkata, ia membangun dirinya. Ini bukan cuma membangun sekedar kayak bangunan di luar sana, tumpuk-tumpuk. Bukan. Membangun ini artinya, Tuhan mengubahkan dari dalam dengan dahsyat. Tuhan mengubah. Petrus yang begitu penakut, berdiri dengan berani. Bicara 3.000 bertobat, ini bukan soal angka. Aku gak bisa bawa 1.500 orang seperti orang-orang tadi itu di tim Malaysia 1.500 orang. Saya gak bisa seperti itu. Siapa suruh? Bukan soal angkanya. Keberanian. Bagaimana seorang, maaf nih, nenek tua bisa punya keberanian seperti itu. Itu kalau bukan Roh Kudus, itu bukan personalitinya, itu bukan usianya. Asumsi saya mungkin dari umur 6-70-an dia dipakai Tuhan. Di dalam profesinya di hospital itu dan dia memenangkan begitu banyak pasien. Nggak main-main. Itu keluar dari personality kepribadiannya. Dari usia dan kondisinya. Tidak memungkinkan, semua orang tidak bisa sangkali. That must be the Holy Spirit. Waktu saya dengar di P9 itu. Ketika saya mendengar melihat mulutnya begitu berbahasa lidah. Saya tahu that's it. Itu loh. Itu loh bedanya. Karena hanya Roh Kudus yang bisa bawa kita ke misi Yesus Kristus. Bukan hanya misi dunia yang fine-fine, baik-baik saja. Mati semua orang tetap masuk neraka. Where are you? Di dalam spektrum karunia. Minta saudara. Kalau tidak dapat, belum dapat, jangan frustrasi. Keep asking. Saya dapat bahasa roh, mau tahu di mana? Di dalam WC. Tuhan itu punya selera humor. Karena saya dulu suka mentertawakan orang yang berbahasa lidah. Dulu saya suka menghina karena saya kecewa. Saya masih ingat di Vancouver, Kanada. Dari 100 orang jemaat, kasarannya jumlahnya, semua dapat. Ibu saya dapat, saudara saya dapat. Semua dapat. Ditumpangi tangan berbahasa roh, saya enggak. Karena saya hanya bergantung logika, sombong sekali saya. Saya enggak berkata kalau kita penuh Roh Kudus itu enggak pakai otak. Enggak. Semua yang saya lakukan sekarang ini pakai otak. Tapi beda levelnya, dibawa pada pembaharuan akal budi. Ada anointing, ada urapan. Dan waktu saya menghina gitu, Roh Kudus ingatkan saya, karena kamu gak percaya. Dalam hal ini, Philip, lebih dari itu, kamu menghina. Orang lain cuma gak percaya, kamu menghina. Saya tobat. Rugi sendiri kan orang lain dapat. Dan mereka mulai dipakai Tuhan, saya enggak. Saya hanya ingin aja, cuman sampai berhenti di mengasihi, tapi gak bisa berbuat sesuatu. Saya salah paham dengan karunia itu. Masuklah saya ke WC, ke kamar mandi waktu itu rumah kami. Saya tinggal di basement atau di ruang underground. Saya masuk di WC yang sebelah ruang cuci-cuci. Mesin cuci baju. Saya masuk ke situ dan saya teriak sama Tuhan dalam hati saya. Aku mau sekarang, ampuni aku mau. Karena aku mau ya Tuhan. Menjadi saksimu yang berani. Kau tahu Philip ini pemalu, ini gak bisa ini. Kalau bukan Tuhan yang ngefuri saya dari dalam mengubahkan secara dahsyat. Kalau bukan karena aku dibangun dengan di atas sesuatu yang baru. Aku gak bisa loh Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau bisa berdoa gak cuma 5 menit kehabisan kosakata. Aku mau berdoa kalau bisa berjam-jam, gak janji sih. Tapi paling tidak target saya 20 menit setengah jam. Saya bisa doa syafaatkan hal-hal yang perlu. Mulai dengan keluarga sampai semua orang. Bahkan Tuhan bisa pakai saya untuk mendoakan bangsa-bangsa. Bahkan saya belum ke situ. Mana pernah tahu saya suatu hari ke bangsa-bangsa. Saya gak pernah mimpi muluk-muluk. Pokoknya saya bisa mendoakan cukup. Tapi aku mau bisa berdoa Tuhan. Secara efektif. Aku mau Tuhan. Belum saya ngomong selesai. Di shower itu. Bahasa lidah lah saya. Yang ketinggalan. Domba terakhir. 199 dapat. Yang satu melongo. Tuhan baptiskan di kamar mandi. Supaya saya tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Karunia yang saya dapatkan itu di toilet. Karunianya mulia. Saya hanya level toilet imannya. Karena itu jangan lupa. Semua ini bukan karena gagah perkasa. Tapi karena roh Allah. Jangan pernah di sini merasa, tapi imanku tidak segunung. Belajar dari saya, imanku setoilet. Dikasih sama Tuhan. Makanya saya ngomong secara pesimisnya. Kemungkinan besar, kalau Anda belum berbahasa roh, Anda mau. Kemungkinan besar dikasih. Karena Bapak memberi Roh Kudus pada barang siapa yang meminta. Bukan kalajengking, bukan batu, barang siapa meminta roti. Kasih tepuk tangan untuk Bapak. Mari kita semua bangkit berdiri. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Yang haus, yang lapar, nyanyikan ini. Roh Kudus penuh
hadir dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah Tuhan, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Fungsi minggu ini dua. Bagi yang sudah berbahasa lidah, kita diingatkan pentingnya karunia ini. Jangan lupa untuk dengungkannya dan menuai buahnya. Jangan hanya sekali berbahasa roh lalu ditaruh di dalam rak lagi karunia itu. Pakai tiap hari. Aku berbahasa roh lebih daripada kamu sekalian, kata Paulus. Saya juga bisa mengatakan yang sama. Saya tidak kurang-kurang dan kalah-kalah berbahasa lidah dengan siapapun yang berbahasa roh sudah di tempat ini. Itu akan betul-betul menuntunmu pada hikmat pengertian keperkasaan Tuhan. Jangan hanya berbahasa roh pernah. Terus. Bertahun-tahun, setiap bulan, berminggu-minggu, setiap hari. Saya tiap pagi, tiap malam. We need the Holy Spirit and more each day. Biar kita hari ini dipenuhi lagi. Kita tidak perlu dibaptis Roh Kudus kedua kali. Kita sudah pernah, tinggal kita dipenuhi lagi. Sebentar waktu kita berdoa untuk mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, biar kita pun kepenuhan. Dan orang-orang yang belum dibaptiskan ke dalam Roh Kudus, saya tantang Anda, jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Kalau Anda berkata, ini bukan keharusan, ini kehausan. Aku haus dan lapar, aku mau. Aku mau, tidak ada kata terlambat atau terlalu dini. Aku mau hari ini memperolehnya. Saya undang Anda untuk maju ke depan. Tim pengembalaan akan siap untuk menumpangkan tangan. Nanti saya tuntun dalam doa agar Anda menerima karunia bahasa lidah. Bisa maju ke depan sini. Ya. Jangan malu ya, kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya yang lagi mau maju. Haleluya. Setiap bejana yang kosong akan diisi oleh Roh Kudus. Sambil Anda maju dengar instruksi ini. Nanti kalau saya berdoa, Anda ikuti. Setelah saya berkata amin, saya undang kita semua yang sudah berbahasa roh dengan saya. Semua kita berbahasa lidah, tidak ada bahasa Indonesia. Saya ikat semua bahasa yang lain, kecuali saya yang memberi instruksi dan memimpin pertemuan. Nanti yang tumpang tangan, jangan hanya tumpang tangan biasa. Sambil dengarkan apakah mulut mereka sudah mengucapkan bahasa baru atau belum. Dan jikalau lidah Anda bergetar tiba-tiba, jangan ditahan. Jangan izinkan logikamu menghalangimu. Ingat, kita tetap pakai otak, tapi kali ini itulah off limitnya, itulah batasnya. Bukan otak kita yang memimpin, tapi roh kita. Saya nggak bisa ajari Anda berbahasa lidah, karena bahasa roh itu karunia. Tapi saya bisa mempersiapkan jalannya untuk Tuhan. Sebelum Dia membaptiskanmu ke dalam Roh Kudus dan kuasa. Saya siapkan hati Anda supaya Anda ngerti gimana mengikuti doa iman ini.
nanti bahasa roh itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dan jikalau mulutmu mulai bergetar, lidahmu mulai bergetar, biarkan, oke? Malah justru bicaralah dengan keras. Jangan ada yang merasuki memikir dalam pemikiranmu. Ini bukan dari Tuhan, ini dari aku. Ingat tadi, tidak ada orang bisa menciptakan bahasa minion atau bahasa yang asing dengan otaknya sendiri. Pasti keluar bahasa-bahasa yang kau sudah pahami. Gak bisa kita cipta dari yang tidak ada menjadi ada, itu gak ada. Bahasa itu dari Tuhan datangnya. Mari saya ajak kita semua sama-sama mengangkat tangannya seperti ini. Ikuti saya berdoa. Waktu saya berkata dalam nama Yesus amin. Seluruh jemaat yang sudah berbahasa roh, berbahasa lidah dengan saya dan berdoa. Oke? Yang online pun akan dapat. Ikuti saya katakan Tuhan Yesus, saya haus dan saya percaya. Firman ini untuk saya. Baptiskan aku dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Aku mau jadi saksimu yang berani. Aku mau jadi pendoa syafaat. Tuhan Yesus, aku terima dengan iman. Sekarang, dalam nama Yesus, aku terima. Haleluya. Amin. Oramaya sananamaya suranamaya maralamaya sinanalamu. Iyaralamaya sananalamaya sin. Tumpang tangan, ayo tim. Letakkan tanganmu di atas mereka. Oh ramaya sandaramaya ramaya ramaya sandararamu. Kalau ada di antara mereka didoakan rebah pun jangan berhenti sampai rebah. Target kita adalah sampai mereka berbahasa lidah. Oh ramaya sandaramaya so inaralamaya sandaramu. Setelah ada tumpang tangan, tim yang melayani kalau sudah ada yang berbahasa roh tinggalkan ke orang sebelahnya. Orang Maya sana percaya atas penumpangan tanganmu. Roh Kudus diberikan, dia dicurahkan. Orang Maya marala Maya sana Maya ralamo. Orang Maya se, iya Maya sana Maya so, iya Maya se, Maya ramo, iya Maya se. Yesus Kristus, terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Orang yang marah bila mulutmu bergetar, biarkan Roh Kudus yang ambil alih, bukan dikau yang pegang kendali. Terimalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Orang yang marah yasin, ia dalam yasan dalam yaramu maramu. Ina marah yasan dalam, ia dalam yasin. Target kita, goal kita bukan orang rebah, tapi orang berbahasa lidah. Tim pastikan sebelum kau tinggalkan orang itu, mulut mereka sudah bergetar, terima bahasa baru. Haleluya. Orang maya marah maya se, iya ida marah maya soro namaya ramaya marah, ida maya marah maya sadara, iya maya sadara maya se. Kita pun yang lainnya yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus beberapa waktu yang lalu, biar kita hari ini kembali penuh dan menghargai karunia ini. Tujuan dan fungsinya, mari kita menyembah di dalam roh bersama dengan saya. Come on church, let's worship in the spirit. Let's worship in the spirit. Uramaya sanalamaya sanalamaya se. Iyaralamaya su. Haleluya. Terima berkat Pentakosta. Terima karunia Pentakosta. Terima karunia Pentakosta di dalam nama Yesus. Uramaya mudabaralabaya. Iyaramaya maralabaya maralabaya sandaralabaya su. There is joy
Maya sana na maya rabaya rabaya so. Ora maya maya rabaya sande. Ina mara maya naramo. Ina la maya so. Hallelujah. Ora maya mara rabaya so. Ira mara maya mara ramo. Ira la maya sana na maya se. Haleluya, Roh Kudus. Sama-sama nyanyikan ini. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami. Jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Berikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan menteraikan dia Tuhan. Begitu banyak yang dapat. Hamba bisa melihatnya. Terima kasih Tuhan. Jika ada satu dua yang belum memperolehnya, biar mereka tekun meminta. Waktu Tuhan akan tiba. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus. Saudara yang di depan bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan kalau Anda belum memperolehnya, tidak ada salahnya dengan Anda tekun terus meminta kepada Tuhan. Datang lagi ibadah berikutnya. Datang lagi. Dan saya percaya Tuhan akan mencurahkan. Hati yang haus tak akan Tuhan pandang hina. Jangan lupa buku ini Anda dapatkan karena ini akan menuntunmu. Saya selesai berkhotbah, buku ini akan mulai mengajari Anda. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Injil diberitakan dari sini sampai ke seluruh bumi. Dan dana yang kami berikan ya Tuhan Yesus menjadi covenant atau perjanjian kami dengan Tuhan. Kami akan menjadi bendahara kerajaan sorga sampai bumi penuh kemuliaannya atau sampai Tuhan datang. Pakai ya Tuhan benih-benih iman kami ya Tuhan Yesus untuk mendirikan 1000 gereja ini. Berkenanlah memakainya ya Tuhan hingga 1 juta murid terrealisasi. Kami akan bawa Injil sampai jauh ya Tuhan Yesus. Gereja Mawar Sinar akan dipakai di mana-mana. Dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan menerima katakan amin.